Kak Imelda, dan kali ini aku bakalan ngebahas tentang stereotype of Gen Z gitu. Nah, mungkin Sobat Uber Radio tau lah ya kalau Gen Z itu emang sedang menjadi perbincangan hangat gitu di kalangan netizen, entah itu di bidang pendidikan, di bidang pekerjaan, dan bidang-bidang yang lain gitu. Pasti Gen Z lagi kayak kepala pundak Gen Z lagi. Nah, tapi sebelum kita masuk ke stereotype of Gen Z gitu ya, mungkin buat Sobat Uber Radio yang lagi nonton sekarang juga merupakan salah satu bagian dari Gen Z. Begitu juga dengan aku, karena aku juga Gen Z kelahiran tahun 2006. Menurut sudut pandang aku gitu ya, kenapa Gen Z itu emang beda gitu loh dari generasi-generasi lain seperti generasi X, generasi milenial, generasi baby boomers gitu. Meskipun setiap generasi itu emang punya ciri khas masing-masing gitu ya, dari watak dan lain sebagainya, tapi Gen Z ini pasti dibilang kayak beda dari generasi yang lain gitu. Kenapa? Karena kalau dari sudut pandang aku, karena kita dari kecil sampai kita tumbuh dewasa seperti sekarang, kita itu selalu dapat teknologi yang udah terbaik gitu. Maksud aku yang terbaik itu emang teknologi yang udah canggih dan udah smart gitu. Kayak HP nih, smartphone, kita emang udah dapat dari kecil gitu ya. Atau enggak kita mungkin main tab dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau orang-orang dulu itu kan sebelum ada HP mereka tuh pakai wartel, pakai kentongan, jadi beda lah. Mereka tuh berkembang gitu loh, dapat teknologi sampai jadi handphone. Tapi kalau kita sekarang kan udah dapat langsung handphone gitu ya, jadi beda lah dibanding generasi-generasi yang lain. Kayak gitu tuh Sobat Uber Radio. Dan Sobat Uber Radio, langsung aja kali ya kita masuk ke Stereotypes of Gen Z by Ripple Match. Sama itu adalah stereotype yang bilang bahwa Gen Z are multitaskers. Emang bener sih kalau Gen Z itu sering ngelakuin dua pekerjaan yang beda di dalam satu waktu yang sama gitu. Termasuk juga salah satunya aku gitu. Ketika aku siaran, itu tuh kadang aku juga nyambi ngerjain tugas. Karena emang aku masih kelas 12 SMA dan emang lagi banyak-banyaknya tugas, banyak-banyaknya ujian, banyak-banyaknya ulangan gitu ya. Jadi kayak gimana pun tapi weekend tuh aku harus tetap siaran, jadi aku harus bisa gitu ngebagi waktu antara gimana siaran biar nggak berantakan dan tugas tetap kekumpul. Gimana tuh caranya gitu. Jadi ada dua tips ya dari aku. Yang pertama adalah kalian harus mengukur skala prioritas, dan yang kedua Sobat Uber Radio harus juga meyakinkan bahwa diri kita bisa mengerjain, dan tentunya kita harus punya batasan diri bahwa manage diri sendiri gitu loh, bahwa aku harus seperti ini gitu, biar nggak keteteran kayak gitu. Dan di poin yang kedua, Ripple Match nih bilang kalau Gen Z addicted to technology and can handle face to face gitu. Sebenarnya kalau addicted itu enggak, tapi by Ripple Match tuh bilang kalau more than 60% their time is spent online. Itu benar, karena mulai dari bangun tidur kayak kita itu matiin alarm dari HP kan Sobat Uber Radio. Dan tentunya ya emang selain matiin dari HP, terus kadang itu kita sambil scroll tuh udah buka kayak, hari ini makan apa ya pagi ini, langsung nih mesen kayak gitu. Terus makanan udah datang kan online tuh ya, makanan online, GoFood, Shopee Food, GrabFood udah datang, kita nonton Netflix. Jadi kayak ya online juga tuh aktivitasnya. Jadi emang bener sih kalau more than 60% itu kita spend time online tuh benar gitu. Nah, Sobat Radio, kita berlanjut di poin yang ketiga ya. Ini adalah poin terakhir yang dimana bilang bahwa Gen Z itu kebanyakan apa-apa self-reward dan lemah gitu. No, nggak boleh kayak gitu. Karena jangan underestimate Gen Z ya. Karena kataku sih Gen Z itu kenapa lebih suka self-reward atau lebih suka bahwa dia tuh diapresiasi. Karena emang banyak orang yang merasa bahwa dirinya hebat atau dirinya baru keren ketika dia udah dapat achievement gede. Padahal di balik achievement yang dia dapat ini ada proses atau ada langkah-langkah yang emang kita lalui itu susah senengnya itu lebih lebih bermakna gitu ketika daripada kita udah dapat achievement ini kayak gitu. Jadi emang kalau kataku sendiri, kenapa Gen Z itu lebih suka self reward itu tuh karena emang kita itu menghargai proses kita ini hingga menuju kita sukses. Nah, itu dia tadi Sobat Uber Radio 3 stereotypes of Gen Z gitu ya. Intinya jangan pernah underestimate sama Gen Z gitu ya, karena Gen Z itu pastinya juga belajar dan mereka juga lagi memasuki era kedewasaan seperti itu. Ya, intinya buat kamu Gen Z di luar sana, yuk kita harus berprestasi ya tentunya. Kita juga harus menjadi orang-orang yang kuat dan strong gitu. Dan pokoknya buat
kamu Gen Z di luar sana, kita hebat, kita harus bisa sukses. Seperti itu Sobat Web Radio. Dan terima kasih buat Sobat Web Radio yang udah nonton video ini, karena pastinya adalah hal yang bisa kalian petik dari ini gitu. Dan kalian harus semangat ya Sobat Web Radio untuk menjalani hari-hari di luar sana. See you, bye-bye.